Salam sahabat motivasi rohani. Kali ini kita akan menampilkan diskusi Edis TV dengan seorang lulusan Universitas Islam. Selamat menyaksikan. Oke, ada Arum Sping. Kali ini kita akan Saudara Arum, apakah Anda seorang Muslim? Edis TV dengan Ya, saya Muslim. Oke, Bang Arum. Universitas Islam. Ya, Bang Arum. Menyaksikan. Bagaimana Bang Arum? Salam sahabat motivasi rohani. Kali ini Ya, gimana? kita menampilkan Bang Arum, apakah ini presenter dari TV One? dengan seorang Bukan. lulusan Saya Kok pernah sepertinya tampil aja di TV. pembawa acara TV One? Pernah saja tampil di TV. Oh, pernah tampil di TV One. Boleh. Nanti boleh dibawa disiarkan di TV One biar saya diskusi sama Abdul Somad. dengan Karena saya ingin membuktikan bahwa Abdul Somad itu berdusta. Begitu. Dia Gimana mengutip kedustaannya? kedustaan Abdul Somad. Dia mengutip Bible-nya orang Kristen dan mengatakan bahwa itu nubuatan tentang nabinya orang Islam. Perlu saya putarkan videonya? Tidak perlu. Saya kira kita Karena diterima sudah saja. tahu, betul. Lalu, bukan sudah tahu. Gimana Pak? Bukan sudah tahu. Karena kan tidak akan pernah sampai kita pada pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Jadi cara berpikirnya Abdul Somad tentu punya dasar asumsi. Dia akan pertaruhkan juga kredibilitasnya. Dan teman-teman di Kristen juga pasti punya asumsi dan mempertahankan kredibilitasnya. Oke. Gitu. Nggak masalah kalau itu. Oke, tapi tema kita kali ini begini Pak. Tema kita kali ini itu soal Islam itu kemaluan bau pesing itu disiksa kubur, tetapi berzina dan mencuri itu masuk surga. Betul Pak? Oke, pertama dari sisi logika ini sudah tidak logis. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sudah berbeda. Padahal sama. Kali ini kita akan Berarti Anda setuju bahwa agama Islam tidak logis? Bukan, tidak begitu menariknya. Terus? Kemaluan bau pesing disiksa kubur, berzina mencuri masuk surga. Itu kan dua hal yang berbeda. Anda tarik dalam satu logika. Mestinya linier. Misalnya, kemaluan bau pesing disiksa kubur. Berzina mencuri disiksa kubur. Kemaluan bau pesing masuk surga. Berzina mencuri masuk surga. Itu yang logis. Baik, saya jelaskan ya. Mungkin karena Pak Arum yang tidak nyambung. Oke, baik. Gini Pak Arum. Loh, no. Anda jangan menarik langsung kesimpulan saya tidak nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Anda ingin menyampaikan kepada saya bahwa saya sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis gitu. Bukan. Kan satu disiksa kubur, satu masuk surga. Itu kan bukti kesesatan fikir. Misalnya, kalau disebut bahwa kemaluan bau pesing disiksa kubur, maka saya juga bisa memunculkan sebuah hadis bahwa yang berzina itu juga disiksa kubur. Nah, itu logika satu kan? Baik. Oke, tunggu dulu. Anda menyatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kalau berzina disiksa kubur. Ya. Hadis saya kasih tahu, hadis itu sudah usang. Karena di hadis yang saya tampilkan itu info terbaru. Karena ada kata-kata baru saja mengabarkan kepadaku Jibril. Muhammad berkata dalam sebuah hadis itu, Jibril baru saja memberitahu bahwa barang siapa umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Lalu ada para sahabat yang bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Muhammad berkata, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya, menurut hadis itu, Jibril mengupdate, dia memberikan informasi terbaru. Karena Muhammad mengatakan baru saja. Karena sebelum-sebelumnya Muhammad tahu kalau berzina itu masuk disiksa kubur. Tapi Jibril mengabarkan info terbaru, walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Inilah Anda mengutip kalimat-kalimat, tetapi Anda tidak punya ilmunya. Saya ini mahasiswa pasca sarjana dan belajar ulumul hadis.
mengistimbatkan hadis asbabul urutnya ada. urusan Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa di awal dan akhir referensinya. Sekarang nggak ada lagi hadis, clear. motivasi rohani. Kitab-kitab hadis selesai sama dengan Al-Quran. Jadi ketika logika saya mengatakan bahwa pezina juga itu masuk surga, bau pesing juga masuk surga. Salam Kenapa? Karena tadkhulul jannah bisalam. Ada orang yang masuk surga dengan salam. Kata salam itu ada yang masuk neraka dulu, kemudian dia dimasukkan ke menyaksikan. Salam sahabat motivasi rohani. zina masuk surga. Tidak, dia akan dicelupkan dulu karena itu ada hukum. Hadisnya nggak bunyi seperti itu. Dengan Loh, yang mana hadis yang Oke, tidak baik, bisa saya tampilkan. Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya tanggapi dulu ya Pak Arum ya. Gini Pak Arum. Ya. Anda sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kesesatan. Justru Anda yang logika fallacy yang di atas saya itu lagi logika bicara, fallacy. saya lagi bicara, jangan panik Pak Arum. Gini Pak Arum. Bukan, saya enggak Bentar, panik. Pak Arum tadi kan bicara. Kan Pak Arum bicara Enggak, maksud saya gini, jangan cepat menjudge orang. Itu yang saya minta. Oke, Gitu. begini Pak Arum. Oke. Tadi Anda berkata bahwa argumen saya salah karena Anda sekolah di ilmu bidang Islam. Ini enggak nyambung. Ini logika macam apa? Sementara Saya bantah ya. Anda Saya jawab ya. sebentar dulu. Saya jawab. Sebentar, Oke. saya belum selesai Pak Arum. Gini loh. Oke. Karena Anda mengatakan bahwa Anda sekolah di bidang agama Islam, itu tidak membuktikan bahwa argumen saya salah. menampilkan Argumen saya salah ketika apa yang saya bacakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis. Itu baru namanya logika yang cerdas. Oh, Masa logika saya pendapat saya salah karena Anda sekolah di ini yang enggak nyambung. gini, sudah ya. Saya menyebut itu, saya menyebut belajar ilmu hadis bukan mengatakan bahwa saya paham sepenuhnya, tapi saya paham metode bagaimana melihat hadis Baik. itu. Sekarang saya tampilkan Gitu di loh. layar ya, Kan Pak, ya. Anda kan menyandingkan tadi Oke. bahwa ada keterangan akhir. Tidak dikenal dalam Islam Oke. ada keterangan akhir dan ada keterangan awal. Baik, sekarang saya tampilkan Pak. Sekarang saya tampilkan. Oke. Coba ya, ini hadisnya. diskusi Ya, Yes. ini Arabnya, ini terjemahannya ya. Di sini dikatakan begini, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, bersihkan diri kalian dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur dari bekas air kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Adara Kutni. Kemudian diriwayat lain pula diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sanad hadis ini sahih. Jadi ternyata umat muslim itu disiksa kubur itu bukan karena korupsi, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena bekas air kencing. Nah, sedangkan di hadis lain, kalau berzina ataupun mencuri asal dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Mau saya tampilkan hadisnya lagi? Bentar, saya tampilkan Cukup. hadisnya. Oh, sambil Jadi, tanggapi. cukup. Tanggapi dulu, silakan. Cukup. Oke. Pertama, hadis itu menyebutkan. Oke, sebagai pembanding ya, saya akan ungkapkan juga bahwa berdasarkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dua orang laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur mereka. Salah satu tidak pernah berhenti dan menggunjing, sedangkan yang lainnya suka bersinah. Artinya, kalau Anda menyebut bahwa zina tadi itu masuk surga, tidak adil dan tidak linear dengan orang Itu kan yang orang kencing. Yahudi. Ya Allah. Coba Semuanya dibacakan lagi. Oke, ini hadis ya. Dua orang dari laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur Dari Bani mereka. Salah Israel satu- kan? Oke, Ah. konteksnya adalah bahwa dalam Islam zina itu Bukan juga itu akan Bani Israel, Pak. Ya Allah. Coba dibaca lagi. Iya, itu yang berzina Bani Israel. Kalau Muslim yang berzina masuk surga. Oke, lagi hadisnya oke. ya. Anda tekstual ya. Saya menerjemahkan kembali bagaimana bagaimana hadis ini dijelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dan menggunjing dapat menyebabkan siksa kubur. Ini kita akan menampilkan Oke, Namun itu perlu yang- ingat tadi itu sini kan mereka penjelasannya, pentingnya bukan taubat hadisnya. memperbaiki diri. seorang Pak, yang Anda baca itu bukan hadis, tapi itu
tulisan orang tentang hadis itu. Itu bukan hadis itu sendiri. Ini bagaimana? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda tahu Imam Bukhari tulisan nggak? Anda tadi, hadis ini berbicara, itu bukan hadis. Iya, tapi hadis Bagaimana ini sekolah diriwayatkan Islam Imam tinggi-tinggi Bukhari. kok begini nggak bisa bedakan? Anda tidak Bukan. bisa membedakan tulisan orang, pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu Nah. sendiri. TV dengan Jadi Kakak Edis, ini masih mahasiswa, kita sudah debat begini di HMI. Nah, jangan Ya. lari-lari ke Jadi- situ, Pak. Bukan. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang berguru Bukan. kepada saya. Banyak Kasihan mahasiswa Islam yang kasihan tadi berguru itu kepada saya. teman-teman yang disesatkan gitu. Jadi kenapa temanya dihapus di atas? Kita fokus ke tema Oke, dong. baik, Itu saya saja tampilkan nggak lagi. logis. Oke, saya tampilkan. Coba, Oke. itu kan berbicara mengenai Bani Israel yang berzina dan menggunjing, betul? Universitas Ya, Dan silakan Bani kalau Israel teksnya. ini- Tapi memahami hadis begitu tidak begitu. Iya, itu soal pemahaman, Pak. Kita tidak bicara soal pemahaman, kita berbicara soal hadis, bukan pemahaman orang tentang hadis. Universitas Anda ngerti nggak? Bisa bedakan nggak antara pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu sendiri? Kali ini kita akan menampilkan diskusi. Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya tunjukkan, ini berita terupdate. Cuman memang sayang ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan wahyu ini ke dalam Al-Quran. Nah, ini wahyunya, Pak ya. Saya tampilkan. Universitas Pak Arum? Selamat Ya. menyaksikan. Oke. Besok Anda kalau tampil di TV One bisa membawa isu ini ya. Oke, nih. Tidak penting ini biasa kok obrolannya ini saya biasa aja. Wow, Seorang lulusan Universitas Islam. Selamat menyaksikan. Salam sahabat motivasi rohani. Jangan terlalu pede juga Kita akan menang. karena Anda membahas ini lalu merasa biasa aja Oke, ini. baik nih ya. Saya tampilkan ya Pak Arum ya. Bisa lihat ke sini Pak Arum? Universitas Biasa baca aja. Selamat Jangan ditutup. Baca Arabnya dong. Baca Arabnya. Sebentar Pak Arum, jangan menutupi diri begitu. Oke ya. Saya Bukan, tampilkan. saya pegang kok. Oke, ini ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan dan seterusnya ya. Kita baca matanya, baca isinya. menampilkan Baru saja, perhatikan ini. Ini ada kata baru saja. seorang lulusan Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. kali ini Aku kita tanyakan, akan menampilkan sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Artinya apa Pak Arum? Artinya begini Pak Arum. Artinya umat muslim itu, walau dia berzina, walau dia mencuri, asal dia tauhid, asal dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi perhatikan, kalau alat kelaminnya bau pesing, disiksa kubur. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu sangat mementingkan soal kelamin. Justru agama Islam itu berada pada ketinggian yang mulia karena pada persoalan kencing pun dia bahas. Iya, makanya itu. Kalau kencingnya masih nempel di kemaluannya, disiksa kubur. Tapi kalau berzina mencuri, masuk surga. Tidak logis. Jadi Justru inilah makanya yang saya disebut bilang, dengan- kenapa Anda mempercayai Islam? Kalau begitu. Loh, justru karena kemuliaan itu, kehebatan ajaran itulah kenapa saya semakin istiqomah dalam Islam. Oke, jadi menurut Anda lebih pantas disiksa kubur itu orang yang masih ada kelaminnya bau pesing ketimbang yang berzina? menampilkan Yang bau pesing dan yang berzina pantas disiksa. Oh, Tapi tidak apa ada kata yang Ibu? berzina disiksa. Aduh, Nggak ini bisa. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad kalau begini. Nggak bisa. Jadi begini. Ya dengar dulu. Anda bilang tadi dengar Coba saya. di mana dalilnya bahwa kalau berzina disiksa kubur? Umat muslim yang berzina disiksa kubur? Saya sudah menyampaikan tadi dalilnya. Itu Bani Israel, bukan umat Ya ini ada muslim. lagi satu. Gimana sih? Ada lagi. Ini dengar ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Jangan "Ketika aku ditutup-tutupi bawa wajahnya sesuatu Pak Arum. berusaha." Pak Arum, jangan ditutup-tutupi wajah Anda. Bukan jangan. Saya ini pakai kamera tape. Jadi ketika saya begini itu akan kelihatan karena tape-nya berdiri. Jadi kita akan menampilkan nah, ketika aku melihat seorang wanita yang rambutnya diikat dan kepalanya digantung di atas api neraka, dia tidak menjaga kemaluannya. Itu riwayat Muslim. Tidak menjaga
hadis yang kemaluannya kalau kemaluannya bau pesing. kemaluannya itu dipahami Tidak, sebagai oh berzina. itu tafsir Anda. Bukan tafsir Anda ini. Kalau asal kita guru. harus menjelaskan hadis terus? dengan hadis, Oke, begini stop dulu, Pak Rum, stop dulu, kalau kita stop dulu. menjelaskan hadis Tahan dulu. dengan hadis, itu Nah, ini soal susah. kemaluannya Anda tidak cuma yang dijaga dari air Anda. pesingnya. Justru Anda berani menafsirkan tanpa pengetahuan. Saya tidak menafsirkan, saya menafsirkan itu Anda dengan hadis yang lain. menafsirkan itu. Oke, jadi Saya begini. mau bilang, Saya kasih apa tahu. dasarnya Anda mengatakan Baik, kemaluan apa pesing? dasarnya? tafsirnya? Apa dasarnya? Begini. Apa dasarnya begini? Saya perkenalkan dulu diri saya, Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, R1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak Oke. resmi, saya belajar secara otodidak. Oke, problemnya apa? Sebentar Problemnya nih, apa? ini saya kasih tahu. Oke. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan Ya. kan? Bukan Sebentar. kepastian kan? Iya dengar. Dengarkan dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini. Jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini. Kenapa mereka memunculkan hadis itu begini? Supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya, kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang begini, secara logika saja. Dengar, logika saja nih. Secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Orang, oke, taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, siapa kok bisa orang lain rugi? Coba, saya sebentar Kalau gini. dia buang air kecil Sebentar. di tempat yang umum, Dengar. dan dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing Siapa itu membuat yang perasaan kebauan tidak pesing? enak. Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Keperluannya. Kalau itu toiletnya. Kalau misalnya kalau jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya kualitas perguruan tinggi. supaya menarik. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, tidak bisa. Pak, Anda ini Pak bisa bedakan, Pak Harum. Anda bisa bedakan tidak? Membersihkan kelaminnya dengan membersihkan jambannya. Beda. Kalau jambannya yang tidak dibersihkan, maka itu akan merugikan orang yang antri berikutnya. Oke, Betul, logika saya ya, setuju logika ya. dengan Anda. Kalau dia kencing di toilet, Ya. dia tidak bersihkan ujung kelaminnya. Itu Toiletnya artinya dia atau kelaminnya? tidak menggunakan Toiletnya atau kelaminnya? Tunggu dulu. Anda selalu memotong, tapi dipotong Anda tidak mau. Silakan. Mana sih? Oke, Silakan. saya ambil dulu dia buang air kecil di toilet di tempat umum. Oke. Dia tidak membersihkan kemaluannya. Oke. Itu artinya begitu dia setelah kencing, maka dia tidak menggunakan apa-apa, memasukkan kembali kemaluannya ke celananya, ya enggak? Oke. Siapa yang rugi Berarti saya tanya? Oke, tunggu dulu. Tenang Adakah aja, saya orang akan lain jelaskan. yang rugi karena itu coba? Oke, pertama, Selamat menyaksikan. Salam sahabat motivasi rohani. karena dia tidak membersihkan, karena akan ada Oke, dirinya rugi. Oke, Oke, tunggu, dirinya rugi. tunggu Adakah dulu. orang lain yang dirugikan? Oke, yang kedua dirugikan di mana? Karena tidak membersihkan kelaminnya, berarti dia tidak menggunakan air dan dia tidak siram jambang itu. Kok dari jambang? Pak, dengar ya. Saya misalnya Alah, kencing sebentar cara nih. berpikirnya Saya gantian nih. gimana? Tadi Anda sudah bicara kan? Tunggu Boleh dulu, gantian? tunggu. Saya tuntaskan silakan, baru silakan. Anda nilai. Oke, karena saya tidak membersihkan kemaluan saya dengan
ya kan? Terus dia Shalom, sahabat tahu-tahu langsung motivasi tidur dengan suaminya. akan menampilkan Yang dirugikan suaminya, itu pun kalau suaminya suka menganu. Makanya saya bilang hadis itu sangat kuat dugaannya dikarang oleh para lelaki-lelaki yang suka mencium-cium alat kelamin. Makanya biar keren, maka saya harus tulis ada bekas pipisnya, maka dia disiksa kubur. Coba bayangkan Pak Arum, bayangkan Pak Arum. Kali ini kita akan menampilkan diskusi Edis TV dengan seorang Ada hak orang lain yang Anda langgar. Sementara kalau Anda tidak menyuci kemaluan Anda, tidak ada hak orang lain yang Anda langgar. akan menampilkan Coba bagaimana Anda menerima itu sebagai ajaran yang masuk akal? lulusan Universitas Islam. Sekarang Anda terdiam. Bukan diam, saya menghargai Anda agar debatnya biar connect gitu. Silakan, kalau saya dikasih kesempatan saya bicara. Saya Oke, menanggapi. nih nggak saya mau kuatkan ngomong. ya, saya kuatkan. Karena kalau saya ngomong mungkin Anda tidak menganggap. Anda kan menganggap Abdul Somad itu sebagai orang yang mewakili ajaran agama Nggak Islam, usah ya dikirim kan? ke Abdul Somad, fokus aja di Oke, tengah. enggak, saya hanya menguatkan argumen saya. Oke, saya minta waktu 1 menit nih. Universitas Islam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Lulusan Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. lulusan Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itu makanya saya bilang itulah agama Apa? Islam. Problemnya apa? Soal hadis itu? Problemnya mengapa Oke. kalau Anda tidak mencuci kelamin Anda, yang itu jelas-jelas urusan pribadi, Anda malah disiksa kubur. Sementara kalau Anda berzina, Anda mencuri, Anda melanggar hak orang lain, Anda masuk surga. Mengapa agama Islam sangat mementingkan urusan kelamin? Silakan. Oke, pertama hadis itu saya hafal ya. akan menampilkan Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah meskipun apa dosanya. Tetapi harus dipahami untuk masuk surga dia melewati banyak tahapan, banyak fase. Termasuk saya menyebutkan di awal bahwa ada orang yang tadkhulul jannah bisalam, ada orang yang masuk surga dengan salam. Kenapa salam? Karena dia masuk surga tanpa dia dicelupkan, dicuci, diampuni, disiksa dulu atas dosa-dosanya nanti di neraka. Itu satu terkait dengan hadis itu. Karena itu ketika saya ditanya apakah yang pesing kencingnya itu masuk surga, saya jawab masuk surga berdasarkan hadis itu. Apakah berzina mencuri masuk surga berdasarkan hadis itu. Setelah melewati proses misalnya dia disiksa dulu di neraka baru kemudian dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sebentar, oke. Islam? Saya minta dalilnya. Di mana disiksa dulunya di mana? Coba saya minta dalilnya. Oke, saya bukakan dalilnya. Universitas Di mana kalau berzina mencuri asal syahadat disiksa dulu mana? Ini orang Islam kok suka nambah-nambah. Dalilnya Tidak, mana? tidak perlu. Wah, masa tidak perlu dalil? Itu namanya Selamat menyaksikan. Salam Keterangan sahabat Anda motivasi sendiri. ini. Kali ini kita akan menampilkan diskusi Edis TV dengan seorang Sabar, tidak perlu. Anda sudah potong, jadi nggak bisa ini. Oke, silakan saya tunggu. Oke, maaf Tidak nih, perlu maaf saya saya potong. Oke, mencari. silakan. Coba Tidak tunjukkan perlu dalilnya saya- harus disiksa dulu mana? Oke, tidak perlu saya mencari tambahan dalil, sementara dalil yang Anda putar sendiri tadi itu sudah cukup jadi dalil. Mana? Coba ya, Itu oke. kan. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Ya Allah, betul-betul. Justru saya memberhentikan video itu ketika video itu sudah tidak sesuai dengan hadis. Memang, oke. Saya kasih jawab. Nggak bisa, Memang, jadi sebentar. Anda keliru. Memang- Sebentar. Maaf ini, saya mau tarik kesimpulan awal. Pak tadi. Arum, Tunggu dulu, memang tunggu di dulu. dalam Saya video kesempatan Abdul saya. Somad tersebut ada lanjutannya, tapi disiksa Tunggu dulu. Tapi itu tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena di situ Abdul Somad bohong lagi. Karena itu nggak ada di hadisnya. Nggak bisa. Jadi Loh,
mau Anda gimana? mengatakan bohong, itu kan asumsi Anda juga. Oke, sekarang Yang saya khawatir tampilkan. saya Tampilkan di tenang layar dulu, saya. dulu. Apakah ada di sini disiksa Saya dulu, dulu? tenang dulu. menyaksikan Nggak bisa. Adakah di sini Tenang disiksa dulu. dulu, Pak? Adakah di sini disiksa dulu? kali ini kita akan Di hadis yang lain. Mana? Ya Tunjukkan Allah. kepada saya hadisnya bahwa disiksa dulu. Mana? Ngarang bebas saja. Nah, Oke, tunjukkan. Kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Dekat yang nyata mengatakan disiksa dulu. Yang ada umat muslim itu nanti akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Tapi dosa-dosa itu ditimpakan sama orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian bebas bikin dosa, yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Mau saya tampilkan lagi hadisnya. Bagaimana umat muslim itu berbuat dosa-dosanya setinggi gunung, ditimpakin sama orang Yahudi dan Nasrani. dengan seorang lulusan Oke, Sebagai saya bacakan penebus ya. mereka. Tenang aja, Anda usah melebar. Anda Oke, ini silakan, saya tahu ditunggu. metode. Mana hadisnya? Saya tahu Disiksa dulu, metode mana? campaign Anda. Mana yang Jadi disiksa dulu, mana? saya tahu metode campaign Anda di media sosial untuk menyesatkan beberapa kami. Jadi santai aja. Sesatkan, aduh bagaimana? Nggak usah ditanggapi. Pak Aruf jangan Oke curhat. ya. Oke, fokus ya. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga kecuali setelah melewati neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melewati neraka? Beliau menjawab, ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis Di mana di diriwayatkan situ Bukhari disiksa Muslim. dulu? Insyaallah sahih. Di mana di situ disiksa dulu? Ini ayat, ini hadisnya. Mana di situ disiksa dulu? Ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Kalau neraka Melewati itu sudah neraka. pasti disiksa. Jadi tidak Mana butuh naskah kata-kata bahwa disiksanya mana coba? Gimana? Anda memang tidak logis. Neraka Berarti umat itu muslim tempat wajib disiksa. masuk neraka dulu. Kalau masuk neraka itu pasti disiksa karena neraka itu tempat Oke, siksa. sekarang gini. Surga itu neraka sekarang surga saya saja tanya, Anda berarti tidak bisa umat bedakan. muslim wajib lucu masuk Anda. neraka dulu. Universitas Islam. Iya, ini hadisnya. Wajib masuk neraka dulu. Bukan wajib. Tuh kan? Tuh kan? Bukan wajib. Tuh. Ini Sekarang kan tidak wajib, boleh. sekarang nggak wajib ini. Oke, apakah umat muslim Tidak. wajib masuk neraka dulu? Ya Allah, ini kan cara Anda ini mendebat dengan logika Anda. Anda Falasi sendiri itu mengatakan mau mengaburkan. umat muslim Padahal wajib ini masuk neraka dulu, betul? Universitas Bukan, Nah, ini sekarang hadiskan, ya. Wah, Bu, ini bagaimana saudara? coba, Edis, mau ndak berkualitas debatnya? Anda persilakan diam, saya diam. Oke, silakan. Kemudian kasih Pertanyaan kesempatan, saya jangan simpel. dipotong. Mau nggak? Pertanyaan saya Mau nggak simpel. gitu? Apakah umat muslim, semua umat muslim termasuk Muhammad, wajib disiksa dulu dalam api neraka? TV dengan Semua yang berdosa masuk neraka. Termasuk Muhammad. Lalu setelah itu dikeluarkan. Sebentar, termasuk Tapi Muhammad. yang tidak berdosa tidak masuk Apakah neraka. termasuk Muhammad yang disiksa di neraka? kan Enggak, karena Muhammad tidak berdosa. Ih, Oh, Muhammad gak berdosa? Universitas Islam. iya apa dosa? Kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa gimana? Sahabat motivasi Dia maksum, dia maksum. Oh, oke. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa gimana? lulusan Universitas Bisa saja ada ayat Anda temukan. Bisa saja ini gimana kamera? Bukan. Inilah Ini cara tadi Anda yang bilang mendebat. saya menempuh pendidikan di universitas. Sudah saya bilang tahun 2014 2015 saya ngajar mahasiswa Islam. sahabat motivasi Gimana? Jadi nggak bisa. Jadi sampai kapan debat ini pasti akan begini karena secara metodologi. Oke, kita sekarang tidak saya akan tanya Pak pernah Arum. sampai. Ini Pak Arum. Ya. Anda mengatakan Saya ingat Kakak Edis, Kakak Edis. Tunggu dulu. Saya sebelum turun karena Anda akan Oh, pernah sudah sampai. mau turun dia teman-teman. Dia mau Ini. mengibarkan bendera. Ini. Gak apa-apa. Kita hargai dia mengibarkan bendera. Bukan bendera itu, Anda kan menarik kesimpulan kan? Itu sesatnya Anda. Anda Sesatnya mestinya gimana? menghargai dong.
Oke, saya mau silakan. naik. Silakan. Jangan gitu. Kalau Silakan. Anda bisa bicara toleransi, jangan gitu. Silakan. Saya ini tidak pernah mengomentari apapun tentang agama lain. Saya cuma tadi berpikir biar teman-teman juga ada yang paham. Setidaknya saya tidak tersesat gitu. Ya, enggak gitu dong. Kita ini satu NKRI. Jangan karena persoalan Anda pernah belajar lalu mencari celahnya. Itu Nggak kan bisa. argumen yang Anda Saya- utarakan tadi, Pak Arum. Nggak usah kembali ke sana karena Loh, tidak ini akan bakalan. gimana? Anda saya Logikanya balikan tidak dengan akan. argumen Anda malah curhat sekarang. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Yang pertama, yang kedua, saya tahu ini rumah Anda. Nggak bisa. Saya harus menghargai tuan rumah, gitu kan? Beda dengan kalau di ruang netral dan ada ini kan itu jauh lebih enak diskusinya. Jadi sekali lagi saya clearkan, saya sampaikan bahwa Anda tadi bertanya soal adakah kan gitu. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad, betulkah orang yang Islam itu apakah dia berzina selama dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah? Saya sudah menjawab betul. Apa dasarnya? Saya ungkapkan kembali, clear, Oke. bahwa semua yang bersalah pasti akan dicelupkan tanda kutip sesuai, termasuk orang yang kencing tapi tidak membersihkan Oke, kencingnya. baik. Kira gitu. Oke, ada Lalu tadi katakan kemudian berzina itu akan selesai. disiksa kubur. Lalu kenapa? Oke, nggak apa-apa, saya turuti. Artinya, Ya, bagi apa? orang-orang yang berzina, bagi orang-orang yang mencuri, mereka akan disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu? Ada yang disiksa kubur berdasarkan keterangan, ada Ini yang ditambah-tambahin tidak. lagi. Allah. Ini sudah Anda saya kok turuti narik kemauan Anda, kesimpulan? sudah saya kasih Kata Edis, kata Anda Edis, masih kalau mau dengar, bilang gini. begini, Permintaan aduh, saya begini, jadi permintaan nggak bisa. saya. Coba Nggak bisa tunjukkan karena sebuah Anda itu, dalil. maaf dulu, tunggu dulu, Ini Pak Arum. maaf dulu. Karena Anda, kita sementara ngomong, Anda sudah potong dan tarik kesimpulan. Ayo sedikit akademik lah dalam berdebat. Kalau saya salah, saya fair. Kalau saya ada kekurangan, saya fair. Tapi tidak dengan memotong. Lalu bagaimana di tengah. dengan hadis ini? Bagaimana Tidak dengan usah hadis bergeser. ini? Saya balikan dulu Tidak kamera usah saya. bergeser kemana-mana lah. Karena kita clear saja di tema. Ini menentukan atau apa namanya berkaitan dengan apa yang Anda utarakan tadi. Nih, lihat nih. Apa dikatakan? Baca bahasa Arabnya, Baik. baca bahasa Arabnya. Anda kan Saya baca. 13 tahun belajar. Baca bahasa Arabnya. Saya nggak belajar bahasa Arab. Lah, Jadi menurut buktinya Anda katanya terjemahan ini 13 salah. tahun. Oke, silakan buktikan bahwa terjemahan ini salah, gitu aja. Ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu dan seterusnya nih. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dalam neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jelas. Jadi menurut hadis-hadis ini, umat muslim itu nanti ya, mereka itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Ini loh, lihat nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini ajaran agama Islam. Loh, Anda geleng-geleng kepala melihat ajaran agama Anda sendiri. Bukan saya geleng, saya Kenapa? tertawa. Jadi Edis, tidak usah selalu menampilkan itu karena biasa saja teks-teks hadis seperti itu. Belum lagi kita harus mengecek periwayatnya. Oh, Belum jadi hadis lagi itu sanad. palsu. Bukan, itu lihat kan, lihat Anda kan. Baru saya ngomong Anda sudah tarik kesimpulan kan itu yang saya maksud tidak beretikanya. Biarkan saja ngomong. Oke, silakan. Ya kan? Oke, jadi saya berpikir biar tema ini saya fokus pada tema di atas tadi. Tadi Anda membacakan hadis kan, semua akan ditimpakan masuk surga kan tidak ada yang berbantahan. Yang saya fokuskan adalah tema bahwa pertama, kenapa yang pesing disiksa kubur, yang berzina masuk surga.
Ya, saya sudah menjawab bahwa yang berzina pun itu akan disiksa kubur. Saya Ini lanjutkan hadisnya nggak logikanya. begitu. Tunggu dulu. Saya tampilkan Yang hadisnya. kedua, saya pakai logika lagi bahwa sejak awal kan, kalau dia yang kencing tidak membersihkan itu masuk disiksa kubur, tetapi berdasarkan hadis yang lain, apapun dosanya bahkan berzina sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan ayat yang sudah disampaikan tadi. Bahkan Anda menguatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan di awal. Itu Islam ngurusin hanya persoalan kelamin. Saya jawab, justru Islam disitulah kemuliaannya, dan disitulah kenapa saya istiqomah dalam Islam. Karena Islam sampai mengurusin hal-hal di toilet, masuk toilet, urusan kencing, semuanya diurusin. Jadi, kalau kemudian Anda melihat ada celahnya, ya siapapun pasti bisa akan menemukan, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Tapi buat kami fokus pada apa yang kami yakini berdasarkan pengetahuan kami. Jadi jangankan soal nikah, jangankan soal bernegara, urusan kencing pun disitulah Islam betapa luar biasa. Itu saja dari saya. Silakan tanggapi. Baik, saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi teman-teman. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini hadis ini kalau kita betul-betul meneliti, tidak ada di sini kata-kata bahwa mereka itu akan disiksa. Coba ya, saya suruh Anda membacanya bahwa walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, seseorang itu akan tetap masuk surga asal dia itu tidak menyekutukan Allah. Lalu Anda katakan, ya masuk surga, tetapi disiksa dulu, kan begitu? Betul? Iya, ada hadisnya Oke. tadi Anda baca. Kalau di dalam hadis ini ada nggak kata-kata disiksa dulu di sini? Loh, persoalannya begini. Ada namanya hadis ahad, ada namanya mutawatir. Hadis ahad itu yang diriwayatkan banyak orang. Yang Bukan, mutawatir saya itu nggak banyak nanya orang. mutawatir. Hadis ahad. Saya tidak tanya masalah Bukan. itu mutawatir. Saya Begini, mau aduh, menangkap- Pak Arum, Anda saya tidak mau nyambung, menangkap Pak Arum. logikanya begini. Saya tidak tanya masalah kesohihan Astagfirullah. hadis ini. Sebentar, saya tidak mempertanyakan apakah hadis ini doib, mu'aad, atau apapun lah itu namanya. Saya menanyakan, menurut hadis ini, adakah orang itu disiksa dulu? Jangan terdiam, Pak. Ada nggak mereka disiksa dulu? Saya tidak terdiam, saya menyimak Anda bicara karena saya Iya, sopan. pertanyaan saya di Saya dalam menunggu, saya tidak hadis suka ini, motong-motong adakah Anda, mereka makanya saya disiksa diam. dulu? Adakah mereka disiksa dulu? Oke. Nah, terdiam. Loh, Iya, saya tanya, makanya Oke. dijawab. Menurut hadis ini, adakah mereka disiksa terlebih? oke, saya jawab ya. Adakah tersiksa Saya jawab dulu? ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Ada nggak mereka tersiksa dulu? Anda butuh jawaban saya kan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya, Oke. kata-kata Anda tadi Oke. yang mengatakan disiksa dulu, Oke. itu tidak benar. Oke. Sudah selesai? Saya bisa jawab? Silakan. Saya bisa jawab? Silakan. Munculkan juga hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Saya hadirkan Apakah juga. itu terbaru? Ya. Apakah ada Loh, informasi boleh, di situ ini bukti dikatakan Anda tidak baru paham saja datang ilmu hadis. kepadaku? Ini tanda sudah selesai, clear. Saya mau turun. Ini tanda Anda tidak tahu ilmu hadis, mengaku 13 tahun. Oke, Dalam ilmu hadis tidak adakah ada di situ disebut Anda dikatakan tidak baru ada. saja Nggak ada, Jibril nggak ada. datang kepadaku, ada? Baru saja itu ada di matan. Baru saja itu Iya, matan namanya. Itu nas. artinya Dan dia tidak ada itu sekarang lagi info hadis baru. terbaru yang Sudah terupdate ketahuan. dari Jibril. Anda tidak paham.
Itu pada saat waktu itu, bukan lagi sekarang. Jadi Anda tidak Oke, bilang, mana itu yang lebih bukan, terbaru? nggak bisa. Mana yang lebih Anda terbaru? tidak apa? Mana yang lebih Sudah Dis, Anda ketahuan. Tahu kok sampai di mana Oke, kemampuan. dia mau Jadi jangan lari. ngaku-ngaku 13. Ya tidak masalah. Bukan Kalau Anda lari. sudah menganggap Bukan bahwa Anda sudah lari. kalah, Anda ingin mengibarkan bendera putih, silakan. Saya tidak. Oh, enggak ada yang kalah. Enggak ada kalah, tidak ada yang Terus jelas-jelas merasa bahwa di ini. situ dikatakan Saya cuma ingin katakan baru bahwa baru Cara saja Anda saja diberitakan menafsir. kepadaku oleh Jibril. Sekarang begini Pak Arum, kalau Itu Jibril namanya, memberitahukan dengar, kepada Muhammad, itu wahyu atau tidak? itu namanya matan dan itu menceritakan kejadiannya. Oke. Anda harus Kalau tahu itu. Jibril bahwa dalam hadis berbicara itu ada kepada namanya Muhammad. rawi, ada Sebentar, namanya Pak matan, Arum, ada jangan namanya panik sanad. dulu, Pak Arum. Nah, Pak Arum, dalam jangan matan panik. itu dijelaskan bagaimana coba jangan asbabul panik. wurudnya. Pak Arum, jangan panik. Asbabul wurud itu Waduh, menceritakan Pak Arum, udah mulai bagaimana panik. proses keluarnya hadis itu. Udah mulai panik. Jadi Pak tidak Arum. ada yang panik. Ya, ini Tidak dia ada panik yang ingin panik. menyembunyikan sesuatu. Ini biasa Pak Arum. saja. Saya cuma Teman-teman mohon ingin maaf ya yang membuka di kepada panik. Saya nggak publik tahu kenapa nanti saya bahwa masalahnya. Gini, Anda juga Pak Arum, kenapa Anda tidak berbicara terus semata-mata tidak hanya berhenti? dan Anda yang ucapkan itu benar Ya, enggak. panik. Benar, panik Kalau ya. ketemu dengan orang yang paham, Anda juga nggak bisa Panik. ngapa-ngapain Edi. Oke Pak Arum, kalau Jibril berbicara itu namanya wahyu tidak? Sudah. Gimana caranya Jibril berbicara wahyu itu datangnya dari Allah? Ya Anda pun tidak paham. Sebentar, di dalam hadis itu dikatakan utusan dari Robku Sudah, Jibril Des. telah datang Sudah, kepadaku. Des. Itu wahyu tidak? Edis cukup Yang Edis ya. mau lari dia, Nanti mau lari. saya naik. Nanti naik ya. Nggak apa-apa Sudah. Pak Arum, jangan dipaksa. Jadi Boleh. Anda sudah akan lari dari konteks. Ya, saya sudah menjawab pertanyaan. Oke, Kenapa kau tidak masalah. munculkan di Pak belakang Arum, tadi? Pak Arum Ya. tidak berani nanti mengungkapkan bahwa itu wahyu yang lupa dimasukkan Quran. Nggak apa-apa. Ya kan? Ya, nanti Anda berani kemungkinan kan? gini Pak Arum, kemungkinan nanti malam Edis, saya live lagi Anda secara pukul etika- 19.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Arum. Bayangkan. Ini. Atau bila perlu Anda Pak Arum tarik ingin sendiri mengundang kesimpulan. saya supaya kita diskusi di TV One. Ya. Ngapain? Ngapain mau ngundang kalau secara kualitas seperti Anda? Ya enggak? Iya, itu kan alasan Anda saja supaya Anda tidak makin Bukan alasan. Bukan alasan. Oke lah Pak Arum, silakan. Udah, Kalau ya. Anda ingin melakukan Ya, nanti aktivitas. lagi. Oke, sudah waktu yang jam pasti 12 saya ya. sudah jawab kan. Istirahat. Saya sudah jawab semua naskah yang di Walaupun belakang ngarang yang bebas, tidak TV, masalah. ya sudah ya. Oke, walaupun ngarang bebas. Oke, semuanya teman-teman, dan saya berpesan terakhir teman-teman, khususnya yang muslim, janganlah terlalu terjebak dengan kesesatan-kesesatan logika. Teman-teman, saya ingatkan itu biar kita tetap terjaga karena kelihatan apa ujungnya, apa targetnya Bang Edis ini, ya. Karena itu silakan mari kita terus mengikuti saja, mempelajari saja, dan ayo dengan kehadiran Edis TV yuk kita belajar dong semua. Iya, Ya. harus Oke. begitu dong. Tapi ya, Oke. Oke, saya pamit Baik. ya. Terima kasih Pak Terima kasih, Arum, kasih. Pak Arum, ya terima kasih.